Hidupmu bukan main-main. Ada orang-orang yang senangnya bermain-main, tidak pernah serius, menganggap enteng segala sesuatu, santai, nggak pikir jauh ke depan. Ada orang-orang yang main-main dengan hidupnya. Main game online, duduk di komputer berjam-jam. Mending kalau yang dikerjakan itu bermanfaat. Tapi kalau cuma main-main aja, ayo dengar firman Tuhan hari ini. Take life seriously. Jangan jadi tua dan gak bangun apa-apa. Yang sudah berkeluarga, yang sudah dewasa, jangan menganggap enteng segala sesuatu. Santai, banyak orang yang bilang gini, santai bro. Kita harus mikir jauh ke depan. Apa sih yang kita bangun? Pastikan kita nggak buang waktu kita nggak buang energi kita nggak buang uang kita untuk hal-hal yang nggak berguna. Usia itu nambah terus, waktu jalan terus, waktu nggak bisa dihentikan. Kalau kita gak menggunakan waktu yang ada, gak bijaksana, maka waktu akan melewati kita. Tahu-tahu kita jadi tua dan gak bangun apa-apa. Saya percaya bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Jangan sampai kita hanya santai nikmati hidup dan kita lupa bahwa ada waktu untuk segala sesuatu. Artinya apa? Ada waktunya kita main, ada waktunya kita traveling, ada waktunya kita berkenalan, ada waktunya kita belajar, ada waktunya kita bekerja, ada waktunya kita santai nonton TV, ada waktunya kita beribadah, ada waktunya baca firman, ada waktunya kita makan-makan, ada waktu untuk segala sesuatu. Take your life seriously. Yohanes 10 ayat 10 menjadi ayat favorit yang orang cuma kutip bagian belakangnya aja. Wah, orang seneng banget sama ayat ini. Tapi sayangnya mereka miss bagian part A-nya. Mereka cuma suka kutip part B-nya. Yohanes 10 ayat 10 yang dihafal orang adalah, Aku datang, yaitu Yesus datang, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, semua orang Kristen hafalin ayat ini. Yes, Yesus datang dalam hidup saya supaya saya hidup berkelimpahan. Dengar baik. Di awal dikatakan begini, Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri ini? Iblis. Ia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Baru aku datang, yaitu Yesus datang, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya suka terjemahan Amplified Bible untuk John 10:10. Dikatakan begini, The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance to the full till it overflows. Artinya apa? Pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita memiliki hidup, menikmati hidup, dan memilikinya di dalam kelimpahan yang artinya sampai penuh, sampai tumpah buat orang-orang di sekitar kita. Apakah hidup kita sudah penuh? Apakah hidup kita sudah maksimal? Apakah hidup kita sudah mengalir, tumpah buat orang-orang di sekeliling kita? Apakah hidup kita sudah jadi berkat? Dengar baik, jangan hanya fokus di ayat yang B, tapi fokus juga di ayat yang A, bahwa ada iblis yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itulah, Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, stay alert at all times. Berjaga-jagalah setiap waktu. Kita harus serius sama hidup kita. Kita nggak bisa main-main aja. Kita harus tahu bahwa ada iblis yang
siap mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa kita kalau kita nggak jaga hidup kita. Saya percaya gini, orang yang cuma berdoa saja tapi tidak berusaha bukanlah orang beriman. Karena firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Santai bro, kita kan percaya. Berdoa dan percaya saja tidak cukup. Kita harus berjaga-jaga dengan hidup kita. Iman tanpa perbuatan mati. Dengar baik. 1 Petrus 5 ayat 8 bilang gini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mata rohani kita yang harusnya bisa melihat bahwa di sekeliling kita ada singa yang mengaum-ngaum, ada iblis yang siap menelan jiwa kita. Oleh karena itu firman Tuhan katakan kita harus sadar dan berjaga-jaga. Jangan cuma main-main sama hidup kita. Yesus memberi peringatan dalam Lukas 21 ayat 34 berkata gini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh. Kita harus stay alert. Kita harus serius sama hidup kita. Jangan main-main aja. Kita harus serius sama Tuhan. Tahukah Anda bahwa banyak orang yang jadi Kristen udah puluhan tahun, ke gereja rajin, mungkin hafal Alkitab juga, berpuasa, rajin pelayanan, tapi dengar firman Tuhan. Kita seringkali cuma seriusnya pada saat kita pelayanan di gereja. Kita seriusnya cuma sebentar aja, hari Minggu 2 jam. Itu pun kalau kita serius. Karena banyak orang yang ibadah cuma 1 jam ibadah online, tapi nggak serius. Sehari-harinya hidup kita, apakah kita juga menjaga hidup kita? Stay alert. Kita harus serius sama hidup kita. Jangan main-main, apalagi main-main dengan dosa. Yesus memberi nasihat firman Tuhan. Jaga diri kita, jangan syarat sama pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Banyak orang Kristen yang cuma kelihatan serius di gereja, tapi hidup sehari-harinya masih ngikut gaya dunia, masih syarat dengan pesta pora, nggak serius dengan hubungan dengan Tuhan, nggak serius dalam mengikut Tuhan, masih main-main sama dosa. Main-main dengan apa yang kita bisa nikmati di dunia nih. It's fine, kita harus enjoy hidup kita, yes. Tapi dengar firman Tuhan, kita juga harus berjaga-jaga. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita serius dengan Tuhan? Apakah setiap hari kita jaga hidup kita dalam kekudusan? Apakah setiap hari di tempat kerja kita jujur dalam berdagang? Kita membawa Tuhan serta dalam pertimbangan hati kita ketika kita mau buat keputusan dalam menjalankan pekerjaan usaha kita. Apakah kita sungguh-sungguh dengan Tuhan? Saya mau bilang begini, jangan sampai dalam hidup kita diperhamba oleh apapun. Jangan sampai kita addicted, punya adiksi terhadap apapun selain kepada Tuhan. Jangan sampai kita masih hidup di dalam dosa. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan main-main lagi dengan hidup kita. Ayo, tinggalkan segala perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dengar firman Tuhan. Yuk jangan main-main lagi sama hidup kita. Serius yuk.